Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo) menggelar demo di 22 provinsi se-Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Aksi yang digelar itu dilakukan untuk menyikapi dampak larangan ekspor sawit. Salah satu ketua APKASindo DPW Papua, Pendeta Albert Yoko, mengatakan bahwa aksi demo ini dilakukan oleh seluruh perwakilan dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan kepentingan para petani sawit di Indonesia. Selamat jumpa, terutama untuk petani sawit di seluruh Indonesia yang berada di 22 provinsi, kemudian 146 kabupaten. Baik Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah. Saya mewakili Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua. Mohon izin untuk menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut petani kelapa sawit dan kehidupannya, tapi juga bagaimana kebun kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan turunannya yang menjadi sumber-sumber penghasilan dan pendapatan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga dari seluruh petani sawit di 22 provinsi, 146 kabupaten, dengan jumlah petani sawit di seluruh Indonesia 16 juta jiwa atau 16 juta orang. Nah, karena itu ketika pada bulan April 2022 pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya seperti minyak goreng dan bisa juga menjadi bahan-bahan kosmetik, bisa juga menjadi fuel alternatif seperti solar. Dan ketika ini semuanya dilarang, maka kita mengalami kesulitan luar biasa di 22 provinsi dan 146 kabupaten. Seluruh produk dari kebun-kebun kelapa sawit akhirnya bertumpuk di kebun-kebunnya, dan pabrik kelapa sawit atau PKS di masing-masing kabupaten tempat adanya industri pengelolaan kelapa sawit, buah kelapa sawit itu menjadi penuh karena produksi terpaksa diturunkan. Dan akibat penurunan produksi dalam skala besar, maka buah tandan segar atau tandan buah segar dari hasil petani di kebun kelapa sawitnya itu tidak bisa diambil, atau juga sudah diambil tapi terpaksa ditumpuk di kebun karena tidak bisa sampai ke terjual di pabrik kelapa sawit. Nah, itulah yang menyebabkan 22 Dewan Pimpinan Wilayah dan 146 Dewan Pimpinan Daerah tanggal 16 Mei datang ke Jakarta, dan tanggal 17 Mei kita melakukan aksi memprotes dilarangnya pengiriman CPO atau buah tandan segar sawit dan minyak kelapa sawit ke mancanegara. Kita meminta pemerintah untuk segera membuka dan membatalkan larangan itu, supaya hasil-hasil dari petani yang ada di kebun-kebun itu dan yang sudah menumpuk di pabrik pengelolaan kelapa sawit itu dapat diproduksi. Dan produksi ini kan
akan menjawab kesulitan dan tantangan soal minyak kelapa sawit yang sudah mahal dan menjadi masalah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena sawit satu-satunya atau adalah satu bagian dari penghasil minyak goreng. Nah, kalau buah tandan segarnya dibiarkan dan hancur ya cuma-cuma, itu berarti negara sudah tidak benar di dalam kebijakan ini. Kita lagi kesulitan minyak goreng, ternyata bahan baku minyak goreng kita biarkan untuk rusak di kebun. Nah, karena itu kita datang ke Jakarta tanggal 16, tanggal 17 kita melakukan aksi demo damai, demo profesional dan demo berbudaya, karena kita semua yang datang sebagai Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah, kita menggunakan pakaian khas adat dari masing-masing daerah. Kenapa pakaian khas adat? Karena tanah dan hutan itu pemangkunya adalah orang adat. Nah, kita orang adat sudah merelakan tanah itu dijadikan kebun kelapa sawit. Dan di daerah itu sudah terbentuk pemukiman-pemukiman baru dari penduduk dan rakyat Indonesia, yang menurut saya misalnya Ketua DPW Provinsi Papua. Di Provinsi Papua kami ada 8 kabupaten yang ada kebun kelapa sawitnya, dan di 8 kabupaten itu bekerja 42.000 petani kelapa sawit. Dan kalau 42.000 itu dikali istri dan 2 anak misalnya, atau 3 anak, berarti 5 orang. Nah, kalau 5 orang dikali 42.000 berarti ada 210.000 rakyat Indonesia yang berada di kebun kelapa sawit itu mengalami gangguan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, itu sebabnya kami berteriak, kami minta pemerintah untuk memperhatikan bahwa sawit itu adalah bagian yang sangat integral dengan kehidupan petani dan keluarganya. Ya, kita juga bicara soal bagaimana peluang-peluang kerja, bagaimana tenaga-tenaga kerja lokal dapat dimanfaatkan. Ini semua bisa terjadi, terbuka ketika kebun kelapa sawit dan pabriknya beroperasi. Maka ekonomi terendah dari masyarakat itu dan pendapatan keluarga itu dapat dihasilkan. Nah, saya sebagai pendeta, tokoh agama Nasrani khususnya atau Kristen khususnya, saya menjadi ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Provinsi Papua. Ya, itu punya alasan tersendiri. Alasan pertama, saya orang Papua. Kami sudah menyerahkan begitu besar tanah kami, hampir yang sudah di HPH-kan itu 5 juta hektar. Tapi yang sekarang sudah dikelola itu hampir 1 juta hektar. Nah, itu berarti orang adat di Papua sudah ikut di dalam memajukan negara melalui devisa penghasilan penjualan minyak sawit. Kedua, saya sebagai pendeta ikut serta dalam masalah kelapa sawit karena di 8 kabupaten di mana kelapa sawit itu ada, di situ hidup umat saya. Di situ ada jemaat-jemaat, di situ ada petugas gereja, ada majelis gereja, ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada orang tua yang hidup di situ, dan itu sudah menjadi satu pemukiman baru di Provinsi Papua dan juga mungkin di seluruh Indonesia, di mana tempat-tempat kelapa sawit itu akhirnya sekarang menjadi dulu misalnya jadi desa, kemudian selanjutnya menjadi distrik. Dalam perkembangan selanjutnya tempat-tempat itu sekarang sudah menjadi kabupaten. Nah, itu berarti kebun kelapa sawit telah menolong adanya pemukiman baru dan adanya pelayanan publik, pelayanan rakyat yang kita lakukan di sana. Saya juga
sebagai pendeta bisa ikut ini karena saya ketua FKUB. Jadi saya juga melihat bahwa di pemukiman kelapa sawit itu kebinekaan, kemajemukan, kerukunan umat beragama juga kita coba terapkan dan praktekkan di situ. Sehingga komunitas-komunitas sosial ini itu bagian dari mewarnai apa yang kita bicara di negara dan bangsa kita, bahwa kita ini Nusantara. Kalau Nusantara, maka konteks-konteks seperti kebun kelapa sawit yang benar-benar dihuni oleh transmigrasi dari luar Papua dan transmigrasi lokal yang nanti dikategorikan ke dalam petani kelapa sawit, petani inti atau mitra milik perusahaan, tapi juga dari transmigrasi umum ada yang terlibat di dalam plasma, kemudian ada yang transmigrasi lokal yang akan terlibat di dalam KKPA, pemukiman transmigrasi lokal dan keterlibatannya sebagai petani kelapa sawit. Dan dari 3 kategori ini kita sudah bisa membayangkan bahwa kebun-kebun kelapa sawit itu sebenarnya adalah pemukiman-pemukiman yang menandakan tentang miniatur dari kebangsaan kita. Nasionalisme kita juga bertumbuh di situ. Pergaulan sosial juga bertumbuh di situ. Kebinekaan, kemajemukan juga bertumbuh di sana. Pengangguran dapat diatasi oleh adanya petani kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Ekonomi keluarga dapat meningkat oleh karena kebun kelapa sawit itu. Sebagai pendeta di jemaat-jemaat kita, juga sesudah pabrik kelapa sawit tidak lagi mau beroperasi dan tandan buah segar tidak mau lagi dibeli, ya berarti ekonomi keluarga merosot. Ya, pemberian umat dalam bentuk perpuluhan, dalam bentuk persembahan syukur itu juga mengalami penurunan. Ya, karena kebun kelapa sawit itu kan beda ya. Kalau kita kebun pinang atau kebun kelapa atau kebun pisang, itu alternatifnya di pasar cukup banyak. Tapi kelapa sawit ini kan alternatifnya satu saja, harus dijual ke pabrik kelapa sawit. Nah, akibatnya ya macet seluruh pergerakan ekonomi dari petani kelapa sawit itu. Nah, saya pikir ini yang saya mau sampaikan, dan kami berterima kasih dari petani sawit di Papua yang 42.000 dari 8 kabupaten, dan kalau keluarganya semua dihitung berarti 210.000 manusia Indonesia yang adalah rakyat dan petani sawit di Papua. Kami menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Bapak Presiden karena cepat dan tanggap atas keluhan ini. Sampai tanggal 17 kita lakukan orasi demo damai, dan tanggal 23 pelarangan ekspor CPO dan turunannya ke mancanegara sudah dicabut atau dibatalkan. Terima kasih Bapak Presiden, juga para menteri, dan pesan saya kalau itu sudah terjadi, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai tanggung jawab baik perkebunan sawit maupun industri pengelolaan buah tandan segar harus memperhatikan soal ini, dan mereka juga harus bijaksana untuk menentukan pembelian tandan buah segar, dan kesejahteraan petani juga diberi perhatian. Ya, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Sebagai pendeta, saya sekali lagi menyampaikan melibatkan diri karena wilayah kelapa sawit itu dihuni oleh umat. Nah, di soal ini juga saya dulu pernah sampaikan bahwa memang ada protes atau black campaign tentang kelapa sawit dari sisi climate change, ya, dari sisi lingkungan. Tapi saya mau sampaikan kepada pemerhati lingkungan, lingkungan itu baik untuk siapa? Lingkungan baik itu kan kita ngomong untuk kepentingan manusia. Jadi saya lebih mengutamakan, mari kita bicara petani sawit dengan hidupnya, dan sambil kita tetap menjaga penataan penggunaan lingkungan secara bertanggung jawab. Jadi
kita utamakan dulu kehidupan dan kesejahteraan petani sawit. Terima kasih. Kami di petani sawit punya salam yang kami sebut salam setara. Salam setara itu gayanya begini, artinya setara jadi sejajar. Sejajar, penuh solidaritas, penuh kebersamaan dalam memperjuangkan dan mengelola kebun sawit dan produk sawit di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam setara. Aksi keprihatinan petani sawit Indonesia juga digelar serentak di 22 provinsi dan 146 kabupaten atau kota. Dalam aksi yang digelar, para petani sawit membawa 5 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.